Dan saya juga sekolah bukan di sekolah berbahasa Inggris. Dari TK sampai SMA kelas 1 saya bersekolah di Jakarta, di Santa Ursula. Ini sekolah saya mirip-mirip dengan sekolah kalian mungkin. Dan paling ini terus saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Saya mulai belajar bahasa Inggris waktu saya umur 12 tahun. Jadi kembali lagi saya juga dengan lingkungan yang mungkin tidak 100% sama, tetapi tidak terlalu berbeda juga dengan kebanyakan dari kalian yang menonton hari ini. Jadi sungguh, kalau saya bisa, kalian pun bisa. Tapi kita harus punya strategi. Nah, dari situ saya mendapat beasiswa. Ini semuanya mendapat beasiswa. Saya mendapat beasiswa O-Level di Singapura. Dan terus terang saja waktu itu adalah pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Waktu dikirim ke Singapura. Maksudnya saya belajar bahasa Inggris sejak SMP kelas 1, cuman tidak fasih, dan setelah di Singapura baru menjadi fasih. Lalu saya juga beruntung saya mendapatkan beasiswa lainnya di kelas 11-12 di Sekolah International Baccalaureate di Norwegia. Nah, saya menceritakan ini juga ada sesuatu yang penting. Salah satu kenapa saya bisa diterima di Harvard University itu adalah karena Harvard University mengenal SMA saya yaitu SMA di Norwegia yang menggunakan International Baccalaureate. Inilah juga saya sekalian mau menyampaikan berita sangat baik. Presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah mencanangkan salah satu dari program utamanya adalah membangun SMA unggul di seluruh pelosok Indonesia, di mana beliau akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang, terutama sekali dari latar belakang ekonomi menengah dan menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan SMA yang sebagus-bagusnya sehingga mereka bisa lanjut ke sekolah ke universitas top di dunia. Ya. Nah, waktu saya di Harvard University ini saya tinggalnya di dormitory, di asrama. Ini asramanya bagus ya, tapi saya bukan di sini tinggalnya. Saya tinggalnya di sini nih yang jelek tuh. Tapi yang jelek itu dalamnya luas, jadi sebenarnya yang kecil, yang bagus ini dari luar bagus tapi dari dalam sebenarnya jelek. Kalau ini terbalik, dari luar jelek tapi dari dalam bagus, lebih luas gitu. Oke. Hidup saya sebagai seseorang yang mendapatkan beasiswa, saya mau berat lagi, beasiswa itu kalau di luar negeri, bukan di luar negeri ya, di Harvard terutama itu adalah sebenarnya beasiswa itu adalah financial aid. Jadi, apa itu financial aid? Financial itu bantuan uang atau bantuan dana. Jadi, saya diterima di Harvard University dan karena mereka melihat bahwa keadaan latar belakang orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, membayar uang sekolah, uang kuliah di Harvard University, mereka memberikan uang kuliah itu. Jadi, beasiswa itu bukan melulu terhadap prestasi, tetapi terhadap latar belakang ekonomi saya. Tentu saja harus punya prestasi sehingga bisa diterima, tapi setelah diterima, Harvard University memberikan bantuan dana sehingga saya bisa bersekolah di situ walaupun orang tua saya tidak mampu untuk menyalahkan saya di situ. Dan ini juga sangat penting waktu saya di Harvard University untuk menyemangatkan kalian semua. Saya bekerja. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Harvard University itu hanyalah bahasa Inggrisnya tuition and board. Jadi uang kuliah dan juga uang kuliahnya itu dibayarkan dan juga tempat tinggalnya, berarti akomodasinya dan juga makannya. Tetapi kalau misalnya mau jalan-jalan, mau pergi nonton ke bioskop atau sebagainya, tentu saja tidak ada uang dari situ, tidak ada tunjangan yang lain-lainnya. Jadi saya harus bekerja. Jadi sungguhlah saya bekerja. Saya sudah bekerja berbagai macam. Saya bekerja sebagai pembersih toilet, sungguhan pembersih toilet waktu di Harvard. Saya juga bekerja di dapur, bantu-bantu tukang masak. Masaknya nggak bisa, itu terlalu tinggi. Bantu-bantu, motong-motong, cuci piring. Ya. Itu saya juga bekerja sebagai itu. Dan juga saya bekerja di AV, waktu zaman dulu tuh harus menyiapkan presentasi ini pakai kabel dan sebagainya. Itu saya juga kerja begitu. Dan juga kerja di perpustakaan. Nah, itu yang paling enak. Tapi dapat kerja perpustakaan susah, jadi tahun terakhir baru saya dapat kerja di perpustakaan. Poin saya, kalau kita mau, kita pasti ada cara. Jadi jangan berprasangka bahwa kalau kalian dari keluarga yang tidak mampu itu tidak akan bisa sekolah setinggi-tingginya. Ada jalan, tentu saja ada banyak keberuntungan, tapi kita harus berusaha semampu-mampunya. Dan setelah kita mendapatkan itu pun jangan pernah berpikir kalau waktu kuliah itu cuma harus bisa kuliah doang. Justru
kita bekerja itu membantu saya mengatur waktu saya, sehingga saya walaupun bekerja, tapi saya juga harus mengatur waktu belajar, dan juga saya lulus nggak malu-maluin gitu, dengan magna cum laude with a highest honor. Dan itu semua saya lakukan 4 tahun saya di Harvard, saya selalu kerja, tidak pernah ada berhentinya. Okay. Saya kerja sampingan sebagai pembersih toilet, di dapur dan sebagainya. Oke.